Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Naura Harunisa, nomor absen 1. Saya di sini akan mempresentasikan kunyit. Kunyit nama daerahnya dari Jawa, ada kunyit, koneng, koneng temen, kunir, kunir bentis, temu kuning, konye, dan temo kuning. Dari Banjar namanya janar, dari Sunda namanya koneng, dari Madura namanya konyet, dari Kalimantan namanya kunyit, bisa disebut janar, henda, kunyit, cahang, dio, kalesiau. Dari Sumatera bisa disebut kakunye, kunyit, kuning, huni, uni, odil, ondil, kondin, undar, kunyit, kunir, dan jinten. Di Nusa Tenggara bisa disebut kunyi, huni kaungi, wingir, winguru, dingira, dan hinggiro. Di Sulawesi bisa disebut uinida, kuni, hamu, alawahu, kolalagu, pagidon, uni, kunyit, dan nunyi. Dari Maluku bisa disebut kurlai, lulu, lulu malai, ulin, tum, tunin, ina, kuni, one, enelo, kuni, kon, gurati, gulati, gogohiki, guraci. Dari Papua bisa disebut kame, kandeifu, nikwai, mingguai, yau. Nama asingnya dari Inggris bisa disebut turmeric, Belanda kurkuma, Arab asabi esarf, aurukesafur, kukum, dan zarsut. Dari India bisa disebut gauri, farafamini, dan haldi. Deskripsi tanaman. Kunyit merupakan tanaman obat berupa semak dan bersifat tahunan yang tersebar di seluruh daerah tropis. Tanaman ini tumbuh subur dan liar, diperkirakan tingginya 1.300 sampai 1.600 meter dpl. Ada juga yang mengatakan kunyit ini berasal dari India. Pada tahun 77 sampai 78 SM Dioscorides menyebut tanaman ini menyerupai jahe tapi lekat, pahit, dan sedikit pedas. Tanaman kunyit ini tumbuh bercabang dengan tinggi 40 sampai 100 cm, daun tunggal berbentuk bulat telur, memanjang hingga 10 sampai 40 cm. Lebarnya bisa 8 sampai 12,5 cm. Warnanya hijau pucat. Pucuk batangnya semu 10 sampai 15 cm, ujung dan pangkal daun runcing tetapi daunnya yang rata. Terus Simpilicia, Curcumae domesticase, rhizoma. Habitatnya kunyit ini dibudidayakan di daerah daratan rendah antara 300 sampai 900 mdpl. Optimal dicapai di daerah daratan rendah dengan ketinggian 45 mdpl. Kandungan kimianya, limbah kunyit mengandung minyak asri dengan senyawanya antara lain veladrene, sabinene, seniol, broneol, singgi, berene, curcumin, demetourcumin, bis-demetourcumin. Selain itu, rimpang kunyit juga mengandung tepung atau amilum dan zat warna yang mengandung alkaloid kurkumin.
Efek farmakologinya ini, kandungan kurkumi dan asri pada kunyit memiliki khasiat untuk pengobatan hepatitis, gastritis, gangguan pencernaan, penghambat sel tumor payudara, anti rematik, dan mencerahkan kulit. Kurkumin atau kurkuminoid adalah salah satu campuran yang kompleks berwarna kuning oranye yang berkhasiat untuk mengobati berbagai penyakit degeneratif. Terus di sini ada penggunaan ramuan herbal secara empiris. Yang pertama demam. Bahannya rimpang segar, kunyit 20 gram, air setengah gelas. Cara membuatnya dengan rimpang dicuci, lalu diparut hingga setengah gelas air matang, lalu diaduk merata, diperas dengan sepotong kain. Setelah itu cara penggunaannya, air perasan diminum, lakukan 2 kali sehari. Untuk keputihan bahannya ada kunyit tua 1 ibu jari, larutan air 3/4 cangkir, larutkan gula jawa secukupnya. Caranya yaitu kunyit sebesar ibu jari dibuang kulitnya, diparut dengan tambahkan air 3/4 cangkir, larutan air asam dan larutan gula jawa secukupnya, lalu diaduk merata, peras dengan sepotong kain. Cara penggunaannya lakukan setiap hari. Untuk diabetes, bahannya 1 rimpang kunyit dan minyak kelapa. Cara pembuatannya, silakan 1 rimpang kunyit lalu dicuci dan iris tipis-tipis hingga setengah sendok teh garam. Masukkan ke dalam panci 1 liter air dan direbus hingga mendidih, kemudian disaring. Cara penggunaannya, diminum setengah gelas setiap hari. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.